Kali ini Abah sedang ada di perlintasan sebidang. Di sini ada dua moda lalu lintas, yaitu jalan raya dan jalan kereta api. Abah akan membandingkan keduanya menurut pandangan Abah. Kalau jalan kereta api itu mewakili keteraturan, kekompakan di dalam perbedaan. Seperti kita ketahui, kita lihat ya, bahwa jalan kereta api itu, rel kereta api itu, ini yang umum ya, bukan monorail nih. Itu ada dua sisi yang tidak mungkin dipersatukan, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Itu harus berjalan seiring di dalam perbedaan untuk mencapai tujuannya. Jadi dua sisi ini memiliki tujuan yang sama. Tapi kedua ini juga tidak berdiri sendiri. Ada sarana yang mengaturnya, yaitu bantalan atau apa namanya, slipper atau apa tuh, bantalan ya, bantalan itu ada yang dari papan, dari kayu, dari besi, dan dari beton. Ya, digunakan sesuai dengan peruntukannya, efisiensinya, efektivitasnya. Itulah kalau dalam keseharian kita, dua pribadi disatukan dengan aturan atau kesepakatan yang kita buat gitu. Kalau patuh pada kesepakatan kita, kita akan mencapai tujuan bersama, mengantarkan cita-cita kita ke tujuan yang bersama lah gitu. Walaupun kadangkala akan bertemu, yaitu di persilangan. Itu dua-duanya akan saling bertemu walaupun tetap dalam jarak yang sama. Itu sama dengan ya ada bantalannya lah, dalam bersilang juga ada itunya lah gitu. Itu. Jadi kalau jalan kereta api itu keteraturan, kesepakatan, kesetiaan. Lain dengan jalan raya. Jalan raya itu hanya satu bidang, walaupun secara kesepakatannya ada marka ya. Marka ini seringkali tidak mengikat bagi penggunanya. Di sini berlakunya hukum rimba. Ego. Di jalan raya itu yang berlaku ego. Kita sering merasakan atau mungkin melakukan. Contoh, kita sedang santai mengendarai kendaraan kita, entah sepeda motor, sepeda atau mobil. Tiba-tiba ada orang yang mau nyalip kita. Dan ego kita bukannya memberi jalan, malah menancap gas, menutupi.
Dan yang lebih parah lagi, ketika kita mau berbelok, kadangkala orang yang ada di sisi kanan kita itu tidak memberi, ditutup. Kita mau belok tuh, ada udah kasen, udah apa, itu kita ditutup. Bukannya memberi jalan, begitu dikasih sen, tapi mereka menutup. Gitu. Dan itulah kualitas kita kelihatannya. Apakah di jalan raya itu tidak ada aturan? Ada. Ada undang-undang. Ada rambu-rambunya terpasang banyak lengkap. Hanya untuk Indonesia itu nggak ada pengawasnya. Jadi menganggap bahwa pengguna lalu lintas ini sudah ngerti dan pasti mematuhi, sehingga tidak perlu diawasi. Adanya adalah sanksi. Gitu. Kalau sanksi seringkali kita nggak terasa itu. Karena Polantas kita tidak hadir di jalan. Polantas kita tidak hadir di jalan, tidak menertibkan. Jadi betul-betul bebas-bebas kita semua kita aja lah. Walaupun kalau kita berkaca ke negara lain, contohlah Brunei, sama, sudah lengkap, jalannya sama, aturannya sama, karena bersifat internasional. Tapi orangnya berbeda, moralnya atau etikanya. Contohlah, di sana kita juga kan ada zebra cross. Kadangkala kita celaka di zebra cross, mengalami kecelakaan di zebra cross. Kadangkala kita mengalami kecelakaan di zebra cross. Tertabrak oleh kendaraan. Tapi kalau kita lihat di Brunei, begitu ada yang berdiri di pinggir mau nyebrang, dia otomatis berhenti tanpa di lambai tangan kita atau apa, tanpa ada itu. Mereka ngasih waktu lah itu. Dia berhenti menunggu sampai kita menyeberang. Itu Brunei itu. Kalau di kita enggak. Teman saya dulu pernah nyebrang, kecelakaan, ketabrak di zebra cross. Zebra cross. Yang disalahkan teman saya sebut tidak hati-hati. Itu lucunya di Indonesia itu. Nah, jadi kualitas kita di jalan raya itu memang barbar lah istilahnya. Barbar lah. Jadi merasa gue lu paling hebat, lo jangan macam-macam. Begitu. Itu aja, misalnya ada kendaraan berhenti, tapi dilawan, ada juga kendaraan akan melintas gitu. Itu di belakang kendaraan itu kendaraan yang berhenti itu kadangkala orang enak aja nggak mau berhenti dulu nunggu yang kendaraan lain yang di depannya yang memiliki hak melintas di bidang itu
liwat dulu, enggak, dia maksa. Dia maksa nutup jalan gitu, dia maksa. Itulah sikap mental di kita. Juga ketika saling bersilang seperti sekarang nih, ada perlintasan sebidang antara jalur jalan kereta api dengan jalan raya. Kalau kereta api kan punya hukum sendiri, itu punya hak sendiri, punya hak prioritas. Tapi seringkali ini si golongan barbar ini nggak sabar, merasa paling hebat, paling apa, sudah di itu juga maksa, tidak mau kalah gitu loh, sehingga sering kejadian tertabrak kereta. Yang disalahkan apa? Siapa yang salah? Seringkali ya itu begitu saja kan. Jadi masalah tanya itu ini. Kasihan kereta apinya itu. Walaupun hasil itunya hasil penelitiannya nggak pernah kebuka ya, tapi yang pasti jelas salah dari para pengguna kendaraan umum atau kendaraan di jalan raya, bukan kereta api. Kereta api itu sudah jelas aturannya, teratur, dia ada di keteraturan. Jadi yang barbar ini harus menerima risiko kalau dia mau melanggar, ingin menang sendiri. Itu akhirnya rusaklah tujuan itu. Tujuan kedua-duanya rusak. Tujuan yang mau kereta api yang mau mengantar ke satu tempat juga terhambat. Juga orang yang maksa juga ya berhentilah kepentingannya. Jadi itulah kehidupan kita di dunia, itu ada dua sisi. Sisi keteraturan, berarti kalau sisi keteraturan itulah kompromi ya, kita kompromi. Sedangkan sisi kesemrawutan itu ego, akibat ego. Kita bisa lihat itu. Jadi kita memilih mana ya. Nah itulah yang Abah lihat ya, makna dari jalan kereta api, perbandingan jalan kereta api dengan jalan raya. Mana yang harus kita contoh? Itu ada peraturan kita. Begitu saja. Ada kereta yang akan melintas, Abah akhiri. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan mohon maaf apabila tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.